Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Putra Pratama Ayunda, NIM 1902-603, Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Bisnis Informasi, yang mana saya akan mempresentasikan 3 materi secara garis besar. Yang pertama, materi mengenai apa itu bisnis. Yang kedua, materi mengenai apa itu informasi. Dan yang ketiga, materi mengenai apa itu bisnis informasi. Baik, mari kita langsung membahas tentang apa itu bisnis, yang merupakan materi pertama pada bisnis informasi. Baik, pada materi bisnis ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bisnis. Bisnis merupakan salah satu organisasi yang mana terlibat dalam perdagangan, baik jual beli barang maupun jasa atau keduanya, yang mana akan diperjualbelikan kepada konsumen untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Pada bisnis ini terdapat juga input, proses, dan output, yang mana input, proses, dan output ini sangat berguna untuk menjalankan bisnis tersebut. Pertama, saya akan membahas apa itu input dalam bisnis. Input dalam bisnis adalah memasukkan bahan baku dari luar untuk diproses untuk menciptakan suatu produk atau jasa yang akan diperjualbelikan kepada konsumen. Sedangkan proses pada bisnis ialah yaitu kita memproses produk-produk yang dari luar tersebut untuk diciptakan sebuah produk yang akan dijual belikan kepada konsumen. Sedangkan output merupakan hasil dari produk yang kita proses tadi, yang mana sudah berupa barang maupun jasa yang akan berguna untuk konsumen nantinya dan akan diperjualbelikan kepada konsumen untuk mendapatkan laba maupun keuntungan. Yang mana keuntungan tersebut dapat meningkatkan pendapatan dari bisnis tersebut baik secara internal maupun eksternal. Dengan adanya sistem input, proses, dan output tersebut, maka organisasi tersebut berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh organisasi atau bisnis tersebut. Selain sistem input, proses, maupun output, ada juga sistem pengembangan atau metode pengembangan produk yang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan bisnisnya. Yang pertama yaitu technical push, yang merupakan atau berdasarkan kemampuan atau kapasitas perusahaan untuk menciptakan produk-produk yang inovatif dari sebelumnya. Yang kedua yaitu marketing push, yang merupakan atau berdasarkan permintaan atau peminat dari produk-produk tersebut untuk diperjualbelikan dengan skala yang besar atau untuk memproduksikan produk-produk tersebut dengan skala besar untuk memenuhi kebutuhan daripada konsumen tersebut. Pada bisnis, kita juga memerlukan seseorang yang dapat mengatur semua proses kegiatan individu maupun kelompok pada bisnis tersebut, yang mana proses tersebut dinamakan dengan manajemen. Manajemen menurut saya ialah suatu proses yang mana seseorang dapat mengatur semua kegiatan individu maupun kelompok untuk menciptakan atau menjalankan bisnis tersebut. Pada bisnis, manajemen sangatlah penting digunakan atau diterapkan untuk pencapaian target atau tujuan dari bisnis tersebut secara kooperatif dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Sumber-sumber daya contohnya yaitu sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Pada sumber daya manusia yaitu manusia sendiri, yang mana manusia sendirilah yang akan dapat menjalankan bisnis tersebut. Yang kedua, sumber daya lainnya seperti teknologi, yang bertujuan menggunakan teknologi itu ialah menunjang atau mempercepat kegiatan bisnis tersebut, yang mana tidak bisa digunakan atau diterapkan oleh manusia. Tetapi kita tidak boleh juga berpatokan dengan menggunakan teknologi saja. Dengan kita menggunakan teknologi, maka sumber daya manusia akan punah juga. Jadi kita juga harus menggunakan kedua sumber daya tersebut untuk menjalankan bisnis tersebut. Setiap teknologi tidak dapat berjalan dengan sendirinya tanpa adanya program-program yang diatur oleh manusia pada teknologi tersebut.
Jadi, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti teknologi sangatlah membantu dalam proses bisnis tersebut. Pada manajemen, terdapat pula 3 tingkatan manajemen. Yang pertama yaitu top level management yang merupakan manajemen tingkat atas. Kedua, middle management. Middle level management merupakan manajemen tingkat menengah. Dan first level management atau manajemen tingkat pertama. Yang mana tiap tingkatan manajemen tersebut memiliki tugas-tugas yang berbeda tapi memiliki tujuan yang satu, yaitu menjalankan suatu bisnis tersebut secara baik dan teratur dengan menerapkan prinsip-prinsip yang telah diterapkan oleh perusahaan tersebut untuk menjalankan bisnis tersebut. Baik, saya akan menjelaskan tugas dari tingkatan-tingkatan manajemen tersebut. Yang pertama, top level management atau manajemen tingkat atas. Orangnya tersebut juga dengan CEO atau pendiri dari perusahaan tersebut, yang mana memiliki tugas pertama, merumuskan tujuan utama dari perusahaan tersebut yang akan dituju nantinya. Yang kedua, merancang rencana-rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, mengorganisasikan semua kegiatan-kegiatan bisnis atau kegiatan-kegiatan perusahaan tersebut untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi, secara garis besar, manajemen tingkat atas inilah yang mengatur semua kegiatan-kegiatan yang ada di perusahaan tersebut, baik dari manajemen menengah maupun manajemen pertama, yang nantinya akan diambil keputusan apabila salah satu dari manajemen tersebut memiliki kendala-kendala dalam proses bisnis tersebut. Baik, tingkatan kedua yaitu middle level management atau manajemen tingkat menengah, disebut juga dengan penghubung antara manajemen bawah dengan manajemen atas. Tugas dari manajemen tingkat menengah ini yaitu menjalankan perintah kebijakan yang telah diatur oleh manajemen tingkat atas yang akan diterapkan oleh perusahaan tersebut dan memberikan saran atau rekomendasi kepada manajemen atas. Pada manajemen menengah ini bertujuan atau ditugaskan untuk mengendalikan atau mengatur semua departemen-departemen yang ada di perusahaan tersebut. Apabila departemen tersebut mengalami kendala dalam proses bisnisnya, maka manajemen menengah lah atau manajer dari manajemen menengah lah yang akan menyampaikan kendala tersebut ke manajer atau manajemen tingkat atas. Tingkatan yang terakhir yaitu first level management atau low level management atau disebut juga dengan manajemen tingkat rendah atau pertama, yang mana memiliki tugas mengawasi dan memimpin kinerja tenaga operasional yang mana harus sesuai dengan kaedah-kaedah perusahaan tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Selain manajemen, kita juga memerlukan organisasi pada bisnis. Apa itu organisasi? Organisasi ialah suatu ikatan atau suatu bentuk perseikatan antara dua orang atau lebih yang mana menjalin kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Organisasi juga terdapat dua macam. Yang pertama yaitu organisasi konvensional dan organisasi virtual. Organisasi konvensional ialah organisasi pada sebelumnya yang pernah kita lihat, yaitu organisasi yang mana seperti biasanya. Sedangkan organisasi virtual yaitu organisasi yang menggunakan teknologi untuk menjalankan organisasi tersebut. Pada organisasi virtual terdapat juga modal integrable atau modal tidak terwujud. Mohon maaf kalau ada salah dalam penyebutannya. Modal ini terdapat juga 3, yaitu modal pengetahuan disebut juga dengan modal ruang. Yang kedua, modal organisasi disebut juga dengan modal mekanisme. Yang ketiga, modal manusia disebut juga dengan agensi. Pada organisasi virtual terdapat juga modal integrable. Modal integrable ini yang pertama yaitu pengetahuan disebut juga dengan ruang. Yang kedua yaitu teknologi disebut juga dengan mekanisme. Yang ketiga yaitu sumber daya manusia disebut juga dengan agensi. Perbedaannya terdapat pada mekanisme, yang mana mekanisme pada modal integrable biasa yaitu organisasi, sedangkan pada organisasi virtual yaitu
teknologi yang digunakan oleh organisasi virtual tersebut. Pada organisasi, terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi, yang mana sering kita sebut dengan 5M. Pada bisnis informasi disebut dengan 6M. Yang pertama yaitu man atau manusia, yang mana merupakan tenaga kerja untuk memproduksi produk pada organisasi tersebut. Yang kedua money merupakan modal yang digunakan untuk memproduksi produk tersebut. Yang ketiga yaitu metode atau proses yang digunakan untuk memproduksi produk tersebut. Yang keempat yaitu mesin yaitu mesin atau teknologi yang digunakan untuk memproduksi produk tersebut. Yang kelima yaitu material merupakan bahan yang digunakan untuk dibuat atau diproduksi, bahan yang digunakan untuk membuat produk tersebut. Yang keenam yaitu market ini merupakan pasar yang akan kita jualkan produk-produk yang kita buat tadi. Baik, materi mengenai bisnis telah saya selesaikan. Materi selanjutnya yaitu mengenai informasi. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai informasi. Apa itu informasi? Informasi yaitu data yang sebelumnya belum memiliki makna, apabila telah diproses atau dikelola, maka memiliki arti dan makna. Yang mana nantinya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Konsep sistem informasi yaitu data, proses, dan informasi. Informasi ini disebut juga dengan outputnya. Data disebut juga dengan input. Saya akan menjelaskan inputnya dulu atau datanya. Data yaitu informasi-informasi yang sebelumnya belum memiliki makna ataupun arti, yang mana akan kita proses untuk mengeluarkan informasi tersebut. Proses yaitu memproses atau mengelola data-data atau informasi yang belum memiliki arti ataupun makna, yang akan nantinya memiliki arti maupun makna. Output yaitu berupa informasi yang telah memiliki arti ataupun makna dari data-data yang sebelumnya belum memiliki arti dan makna. Jenjangan sistem informasi yaitu data, informasi, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Baik, itulah materi mengenai informasi. Materi selanjutnya yaitu menjelaskan bisnis informasi beserta contoh bisnis informasinya. Baik, saya akan menjelaskan apa itu bisnis informasi. Bisnis informasi secara garis besar sama dengan bisnis-bisnis lainnya. Yang membedakan yaitu produk atau jasa yang diperjualbelikan. Pada bisnis lain, produk dan jasa yang diperjualbelikan beraneka ragam. Sedangkan bisnis informasi, produk ataupun jasa yang dijualbelikan yaitu informasi. Informasi yang diperjualbelikan seperti contohnya yaitu pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang berharga. Pada bisnis informasi tersebut yang merupakan informasi yang berharga, yang diminati, dan yang bermanfaat bagi penggunanya. Contoh produk yang dijualbelikan pada bisnis informasi yaitu buku, e-book, jurnal, majalah, atau yang lainnya. Yang mana produk-produk tersebut berisikan tentang informasi-informasi. Bisnis informasi tidaklah memakan banyak modal untuk menjalankannya. Bisnis informasi hanyalah membutuhkan keterampilan kita untuk mencari informasi-informasi terbaru. Pada bisnis informasi ini, kita menjalankan bisnis tersebut di mana saja bisa. Dikarenakan kita tidak memerlukan suatu tempat untuk menjalankan bisnis tersebut. Bisnis ini bisa dilakukan secara individual maupun organisasi. Pada bisnis tersebut, kita juga bisa bekerja secara 24 jam. Dan informasi yang kita perjualbelikan itu bertahan dengan lama, berbeda dengan bisnis-bisnis lainnya yang mana seperti bisnis makanan yang tidak bisa bertahan lama. Pada bisnis informasi, kita juga memerlukan pembaruan-pembaruan untuk informasi-informasi yang kita dapatkan atau yang sebelumnya kita dapatkan, yang mana nantinya akan bermanfaat juga bagi penggunanya. Bisnis informasi ini cocok juga dengan mahasiswa atau orang-orang yang suka membaca dan ingin mengetahui hal-hal yang baru. Dengan menjalankan bisnis informasi tersebut, kita juga akan mendapatkan pendapatan atau laba yang begitu besar.
karena bisnis ini sangatlah unik dan berbeda dengan bisnis-bisnis lainnya. Baik, saya akan menjelaskan salah satu perusahaan yang menjalankan bisnis informasi. Baik, contoh perusahaan yang menjalankan bisnis informasi yaitu Traveloka. Sebenarnya banyak perusahaan-perusahaan yang menjalankan bisnis informasi, tapi saya memilih Traveloka dikarenakan Traveloka ini salah satu situs informasi yang mengenai harga-harga tiket pesawat maupun penginapan yang sering saya gunakan apabila saya berpergian. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Traveloka. Traveloka adalah perusahaan travel terkemuka di Asia Tenggara yang menyediakan berbagai kebutuhan perjalanan dalam satu platform, yang mana kita bisa menciptakan momen-momen bahagia dengan orang terkasih. Maksudnya satu platform yaitu kita juga bisa memesan tiket pesawat, penginapan, aktivitas, rental mobil, dan lainnya dalam satu aplikasi Traveloka. Sejarah singkat Traveloka yaitu salah satu pendiri dari Traveloka, Ferry Gunardi, yang merupakan mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Amerika Serikat, mengalami kesulitan untuk memesan tiket pulang ke Indonesia maupun ke kampung halamannya dari Amerika Serikat. Maka terciptalah Traveloka ini untuk memudahkan kita pemesanan tiket dari mana saja untuk tujuan kemana yang mau kita tuju nantinya. Pada awalnya, Traveloka adalah salah satu fitur yang membandingkan harga tiket pesawat dengan situs lainnya. Tetapi untuk meningkatkannya, Traveloka telah menjadi situs resmi untuk pemesanan tiket-tiket pesawat. Dan dengan permintaan yang begitu banyak, Traveloka juga telah menyediakan fitur untuk pemesanan penginapan, baik itu hotel maupun apartemen dan homestay atau tempat penginapan lainnya. Proses Traveloka mendapatkan informasi mengenai tiket pesawat dan biaya penginapan yaitu melalui kerjasama dengan berbagai macam maskapai internasional maupun domestik dan berbagai macam tempat penginapan yang tersebar di seluruh dunia maupun di Indonesia. Traveloka, dengan adanya Traveloka, maka pengguna dimudahkan untuk memilih tempat-tempat penginapan dan tiket-tiket pesawat yang sesuai dengan kebutuhan atau keuangannya. Untuk menggunakan Traveloka, kita dipilihkan dua pilihan. Yang pertama yaitu menggunakan aplikasi Traveloka dan situs online atau situs web Traveloka. Apabila kita ingin memesan tiket pesawat, kita hanya memerlukan klik pesawat atau tiket pesawat, dan kita hanya mengisi dari mana kita dan mau mana tujuan kita. Setelah kita mengisinya, maka Traveloka tersebut akan mengeluarkan informasi-informasi mengenai harga-harga tiket pesawat yang mana sesuai dengan kebutuhan kita atau sesuai dengan keuangan kita. Selain itu, Traveloka juga menyediakan fitur yaitu tiket pesawat dan tempat penginapan, yang mana nantinya Traveloka akan menambahkan tiket pesawat dengan tempat penginapan kita. Dan harganya pun akan dijadikan satu. Seperti misalkan kita mau pergi ke Surabaya dari Padang, maka kita isikan dari Padang ke Surabaya. Nanti keluar informasi-informasi mengenai tiket pesawat. Misalkan tiket pesawatnya dengan harga 1.250.000 maskapai Garuda Indonesia, waktu penerbangan memakan beberapa lama, apakah ada transit atau tidaknya. Jadi itulah bagaimana Traveloka mendapatkan informasi mengenai harga tiket pesawat dan harga penginapan di seluruh dunia dan Indonesia. Di Traveloka kita juga disediakan metode pembayarannya. Di Traveloka metode pembayarannya juga bisa internasional maupun nasional atau domestik. Baiklah, itulah materi atau presentasi saya mengenai materi 1 semester bisnis informasi. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.